Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi pengendalian pencemaran tanah. Judul jurnal saya adalah pengaruh bioremediasi tanaman eceng gondok atau E. cornelia crassipes terhadap penurunan amonia, pH, minyak dan lemak pada limbah minyak mentah di Desa Wonocolo, Bojonegoro. Ini adalah gambar lokasi di Desa Wonocolo atau tempat penelitian tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu rancangan acak kelompok atau RAK dengan 5 perlakuan, yaitu P0, P1, P2, P3, P4 dan 3 ulangan. Durasi penelitian yaitu selama 21 hari dengan pengukuran yaitu selama 1 minggu sekali atau pada hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Tujuannya adalah untuk menganalisis perubahan kadar NH3, pH, minyak dan lemak pada limbah minyak mentah. Hasil dari penelitian tersebut adalah eceng gondok efektif menurunkan kadar NH3, minyak dan lemak dalam 21 hari dengan data berikut. Minyak dan lemak mengalami penurunan, amonia mengalami penurunan dari hari ke-0 sampai hari ke-21 dan pH mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah penurunan amonia, semua perlakuan menunjukkan penurunan NH3 di bawah standar baku mutu. pH juga mengalami dan mendekati netral dan menunjukkan efektivitas terhadap tanaman. Minyak dan lemak penurunan signifikan pada semua perlakuan kecuali di P4 karena ini merupakan 100% tanpa campuran. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa eceng gondok sangat efektif untuk menurunkan amonia, pH, minyak dan lemak pada limbah minyak mentah tersebut. Sekian video saya. Fitoremediasi tanah pertanian tercemar kromium dengan tanaman hanjuang dengan nama latin Cordurain fruitosa. Nah, logam pertanian kromium merupakan bahan pencemar yang paling banyak ditemukan di dalam tanah pertanian yang umumnya bersumber dari penggunaan pupuk kimia maupun pestisida dalam jumlah yang besar dan dilakukan terus-menerus dengan jangka waktu yang panjang. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kontaminasi logam berat seperti kromium pada tanah pertanian adalah dengan fitoremediasi. Jadi, fitoremediasi adalah teknik yang menggunakan tanaman untuk membersihkan lingkungan yang tercemar. Nah, salah satunya yaitu dengan tanaman hanjuang. Kenapa tanaman hanjuang? Karena bagian-bagian tanaman hanjuang seperti akar, batang, dan daunnya dapat mengikat dan menyerap logam berat dengan cara menanamnya di lahan yang tercemar. Logam berat yang terserap dalam akar tanaman akan menghasilkan protein regulator di dalam akar sebagai senyawa pengikat atau kelat yang disebut dengan fitokelatin. Jadi fitokelatin akan memacu terbentuknya senyawa kompleks dan berpindahnya logam dari akar ke bagian tanaman hanjuang ini. Sesudah tanaman hanjuang ditanam dan dipanen, kandungan logam CR total dalam tanah pertanian yang diremediasi mengalami penurunan. Penanaman hanjuang selama 21 hari mengalami penurunan dari 102,9361 mg per kg menjadi 67,6099 mg per kg. Selama 42 hari, penurunan dari 102,5798 mg per kg menjadi 50,9033 mg per kg. Dan selama 63 hari, penurunan dari 103,5032 mg per kg menjadi 43,95568 mg per kg saat sudah ditanami hanjuang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan CR oleh tanaman hanjuang yang meremediasi selama 21 hari memiliki efektivitas sebesar 33,28%, selama 42 hari sebesar 45,88%, dan selama 63 hari sebesar 54,39%. Hal ini berarti bahwa semakin lama tanaman hanjuang meremediasi tanaman tercemar, maka semakin efektif pula tanaman tersebut untuk mengurangi kromium pada tanah pertanian. Efektivitas tertinggi diperoleh pada lama penanaman selama 63 hari, yakni sebesar 54,39%, dan masih memungkinkan efektivitasnya akan lebih tinggi jika ditanam dengan waktu yang lebih lama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanaman hanjuang cukup efektif dalam menyerap logam CR dengan waktu remediasi lebih lama. Hasil ini didukung oleh penelitian Nelis et al. Tahun 2020 yang melaporkan bahwa semakin lama tanaman hanjuang meremediasi logam dalam tanah, maka semakin meningkat pula efektivitas penyerapannya. Perkenalkan, nama saya Desi Maria Pasaribu. Di sini saya mengambil satu jurnal yang berjudul Perubahan Sifat Kimia Tanah Tercemar Merkuri dengan berbagai modifikasi pemberian biokar dan tanaman akar wangi. Nah, di jurnal ini dikatakan bahwa kondisi lahannya ini dulunya itu penambangan ilegal menggunakan merkuri. Seperti yang kita ketahui bahwa merkuri dapat menyebabkan tanah mengalami kerusakan secara kimia akibat masuknya bahan pencemar. Dari ini kita dapat melakukan upaya untuk mengurangi melalui perbaikan sifat-sifat kimia tanah.
Adapun pelaksanaan percobaannya itu satu pengambilan sampel tanah yang dilakukan di 13 lokasi menggunakan alat bor tanah, dan yang kedua penyiapan biokar. Biokar yang digunakan yaitu tongkol jagung. Pembuatan biokar ini dilakukan dengan metode retort clean, dan biokar ini diletakkan di 4 perlakuan T1, T0, T1, T2, dan T3. Yang ketiga ada aplikasi biokar. Biokar dicampur merata dalam tanah sesuai takaran perlakuan. Yang keempat ada penanaman dan pemeliharaan tanaman T3. Tanaman yang digunakan pada penelitian ini yaitu rumput akar wangi yang diambil secara alami di sekitar daerah bendungan. Adapun hasil penelitiannya seperti kemasaman tanah, bisa kita lihat bahwa dari 4 perlakuan T3 yang tertinggi yaitu 6,64, dan hasil penelitian C organik tanah yang tertinggi dari 4 perlakuan yaitu T3 1,67, dan dari KTK tanah dari 4 perlakuan yang T3 juga 38,16, dan hasil penelitian penyisian merkuri oleh biokar dari 4 perlakuan itu T3 juga yang terbesar yaitu 61,9. Jadi kesimpulannya yaitu penambahan biokar menyebabkan terjadinya peningkatan efektivitas penyisian merkuri tertinggi pada perlakuan pemberian biokar 20 ton per hektar dicampur dengan tanah tercemar merkuri pada lapisan 10 cm yang ditanami rumput akar wangi yaitu 61,90% dari 9,36 ppm menjadi 3,57 ppm. Sekian dan terima kasih. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan pemulihan tanah tercemar minyak bumi dengan teknik bioremediasi menggunakan Basos SP dan Pseudomonas SP. Teknik bioremediasi merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tanah terkontaminasi atau tercemar minyak bumi dengan memanfaatkan mikroorganisme yang dapat mendegradasi total pertalium hidrokarbon atau TPH. Pada percobaan kali ini digunakan bakteri Bacillus sp dan Pseudomonas sp. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tanah yang tercemar minyak bumi ialah dengan metode isolasi dan identifikasi bakteri, peremajaan kultur bakteri, kurva standar degradasi hidrokarbon, kemudian pengukuran keasaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya hasil menunjukkan bahwa Pseudomonas sp dapat mendegradasi TPH hanya dalam waktu 3 minggu untuk mencapai kadar TPH kurang dari 1%, yaitu dari 1,52 menjadi 0,79%, sedangkan Bacillus sp dalam waktu 4 minggu dari 1,53 menjadi 0,83%. Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwasanya bakteri Bacillus sp memerlukan waktu lebih singkat untuk mencapai fase eksponensial daripada bakteri Pseudomonas sp. Dalam waktu 4 minggu, kedua bakteri mampu menurunkan TPH minyak bumi dengan nilai yang dipersyaratkan yaitu kurang dari 1%. Kemudian Pseudomonas sp dan Bacillus sp dalam mendegradasi TPH minyak bumi mempunyai kemampuan yang sama. Sekian Pemanfaatan kompos kulit pisang dan sampah daun ranting pada proses remediasi tanah tercemar limbah oli. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan kualitas kompos berbahan baku kulit pisang dan sampah daun ranting, menganalisis pengaruh penambahan jenis kompos kulit pisang dan sampah daun ranting terhadap penurunan kadar TPH, dan menentukan konsentrasi kompos kulit pisang dan sampah daun ranting yang optimal dalam menurunkan kadar TPH pada proses bioremediasi tanah tercemar limbah oli. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kombinasi jenis dan konsentrasi pupuk kompos yang optimal dalam menurunkan kadar TPH tanah tercemar limbah oli adalah produk kompos kombinasi kulit pisang dan daun ranting dengan konsentrasi 60% yang mampu menurunkan kadar TPH dengan presentasi penurunan sebesar 73,63%. Kesimpulannya, kadar unsur hara dari pupuk kompos kombinasi kulit pisang dan sampah daun ranting yang merupakan jenis kompos yang paling optimal dalam menurunkan kadar TPH mengandung kadar nitrogen N sebesar 1,342% yang tergolong sangat tinggi, kemudian karbon sebesar 0,29% yang tergolong sangat rendah. Ini saya akan membahas tentang potensi tanaman sangitan atau Sumbucus javanica sebagai fitur mediator tanah tercemar logam berat dari air limbah industri pelapisan logam. Tanaman javanica ini berjenis tanaman herbal atau tanaman obat-obatan. Sebelum tanaman ini berpotensi sebagai fitur mediator pada logam berat tanah yang tercemar, tanaman ini telah melalui 3 tahapan. Yang pertama ada range finding test, yang kedua ada fitur mediasi, yang ketiga ada pemanenan tanaman uji. Dari hasil ketiga tahapan ini dapat disimpulkan tanaman sangitan ini mampu menyerap dan mendistribusikan logam berat ke seluruh organnya. Dan tanaman ini juga mampu bertahan hidup hingga konsentrasi tertinggi yaitu 5 mg per liter, sehingga dapat kita simpulkan tanaman ini sangat berpotensi dalam fitur mediator tanah tercemar logam berat dari limbah industri pelapisan logam.